Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 433A yang akan mempresentasikan mengenai ode baru yang beranggotakan saya Ifke, Arfianita, Alfia, Hafriza Alia, Sefina, dan Intan Gendini. Paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut dengan aspeks atau puncak di atas dan muncul sedikit lebih tinggi daripada klavikula di dalam leher. Paru-paru ada dua, merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru mengisi rongga dada, terletak di sebelah kanan dan kiri, dan di tengah dipisahkan oleh jantung beserta pembuluh darah besarnya dan struktur lainnya yang terletak di dalam mediastinum. Dari sudut tahun 2000, yaitu akut pulmonari edema atau APO atau edema paru, merupakan kondisi di mana cairan terakumulasi di paru-paru dan terjadi secara mendadak. Biasanya diakibatkan oleh ventrikel kiri jantung yang tidak memompa. Yang kedua, menurut Mutakin tahun 2008, akut pulmonari edema atau APO atau edema paru merupakan suatu keadaan terkumpulnya cairan patologi di ekstravaskular dalam paru. Yang ketiga, Aditi Indra Pradana tahun 2009, yaitu untuk mengetahui akut lung edema atau ALO atau edema paru sebagai faktor risiko kematian maternal pada preeklamsi berat atau eklamsia. Faktor penyebab akut lung edema atau edema paru. Yang pertama, usia, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan merokok. Namun juga dapat terjadi tanpa gangguan jantung. Kemudian, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dari bagian rongga jantung yang disebut ventrikel kiri. Ventrikel kiri mendapat darah dari paru-paru yang merupakan tempat pengisian oksigen di dalam darah untuk kemudian disalurkan ke seluruh tubuh. Darah dari paru-paru sebelum mencapai ventrikel kiri akan melewati bagian rongga jantung lainnya, yaitu atrium kiri. Akut pulmonari edema atau APO atau edema paru yang disebabkan oleh gangguan jantung terjadi akibat ventrikel kiri tidak mampu memompa masuk darah dalam jumlah cukup, sehingga tekanan dalam atrium kiri serta pembuluh darah di paru-paru meningkat. Peningkatan tekanan ini kemudian menyebabkan terdorongnya cairan melalui pembuluh darah ke dalam alveoli. Etiologi. Yang pertama, ketidakseimbangan Starling force. A. Peningkatan tekanan kapiler paru. Peningkatan tekanan vena paru tanpa adanya gangguan fungsi ventrikel kiri atau stenosis mitral. Peningkatan tekanan vena paru sekunder oleh karena gangguan fungsi ventrikel kiri. Peningkatan tekanan kapiler paru sekunder oleh karena peningkatan tekanan arteri pulmonali atau overperfusion pulmonari edema. B. Penurunan tekanan ontotik plasma. Hipoalbuminemia sekunder oleh karena penyakit ginjal, hati, protein losing enteropathy, penyakit dermatologi atau penyakit nutrisi. C. Peningkatan tekanan negatif interitial, pengembalian terlalu cepat, pneumotorak atau efusi pleura, tekanan pleura yang sangat negatif oleh karena obstruksi saluran nafas akut bersamaan dengan peningkatan N-expiratory volume atau asma. D. Peningkatan tekanan ontotik interstisial atau sampai sekarang belum ada contoh secara percobaan maupun klinik. 2. Perubahan permeabilitas membran alveoli kapiler atau adult respiratory distress syndrome. A. Pneumonia atau bakteri virus parasit. B. Bahan toksit inhalan. C. Bahan asing dalam sirkulasi, bisa ular, endotoksin bakteri, aloksan. D. Aspirasi asam lambung. E. Pneumonitis radiasi akut.
F. Bahan vasoaktif endogen atau histamin kinin. G. Disseminate intravascular coagulation. H. Imunologi, pneumonitis hipersensitif, obat nitrofurantoin leukoagglutinin. I. Shock oleh karena trauma di luar toraks. C. Pankreatitis atau perdarahan akut. 8. Insufiensi limfatik. A. Post lung transplant. B. Limfangitik karsinomatosis. C. Fibrosing limfangiti atau silikotis. 4. Tak diketahui atau tak jelas. Yang pertama, high altitude pulmonary edem. B. Neurological pulmonary edem. C. Narcotic overdosis. D. Pulmonary embolism. E. Eclampsy. F. Post cardioversion. G. Post anesthesia. H. Post cardiopulmonary bypass. Klasifikasi edema paru. Yang pertama kardiogenik dan non kardiogenik. Akut lung ödem atau edema paru kardiogenik disebabkan 1. Penyakit pada arteri koronata. 2. Kardiomiopati. Yang ketiga gangguan katup jantung. Yang keempat hipertensi. Kedua, akut lung ödem atau edema paru non kardiogenik disebabkan yang pertama gagal ginjal, yang kedua infeksi, yang ketiga paru yang mengembang, 4. Overdosis pada heroin, 5. Akut respiratory distress syndrome atau ARDS, yang keenam trauma otak. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, sianosis sentral. 2. Ronci basah nyaring di basal paru. 3. Takikardi dengan S3 galak, murmur bila ada kelainan katup. Yang B. Elektrokardiografi. Yang C. Laboratorium. Patofisiologi. ALO atau odem paru di kardiogenik dicetuskan oleh peningkatan tekanan atau volume yang mendadak tinggi di atrium kiri, vena pulmonalis, dan diteruskan peningkatan tekanan darahnya ke kapiler dengan tekanan melebihi 25 mmHg. Mekanisme fisiologis tersebut gagal mempertahankan keseimbangan sehingga cairan akan membanjiri alveoli dan jadi alo atau odem paru. Jumlah cairan yang menumpuk di alveoli ini sebanding dengan beratnya ALO dengan odem paru. Penyakit jantung yang potensi mengalami ALO atau odem paru adalah semua keadaan yang menyebabkan peningkatan tekanan atrium kiri 25 mmHg. Sedangkan ALO atau odem paru non kardiogenik timbul trauma disebabkan oleh kerusakan dinding kapiler baru yang dapat mobilitas endotel kapiler atau sehingga menyebabkan masuknya cairan dan protein ke alveoli. Proses tersebut mengakibatkan terjadinya pengeluaran sekret encer berbuih dan berwarna pink putih. Adanya sekret ini akan mengakibatkan gangguan pada alveoli dalam menjalankan fungsinya. Penata laksanaan. Oksigenasi diberikan dalam konsentrasi yang adekuat untuk menghilangkan hipoksia dan dispepnia. Oksigen dengan tekanan intermit atau tekanan positif kontinu jika tanda-tanda hipoksia menetap. Lalu intubasi endotrakteal dan ventilasi mekanik. Jika terjadi gagal nafas, tekanan ekspirasi akhir positif. Lalu gas darah arteri atau GDA. Yang B, farmakoterapi, morfin, diuretin, dan digitalis. Yang C, digitalis. Komplikasi yang mungkin terjadi pada odem paru meliputi 1. Gagal nafas, 2. Asidosis
respiratorik. 3. Henti jantung. Pencegahan. 1. Kenali tahap dini kapan tanda gejala yang ditunjukkan merupakan tanda gejala yang kongestif pulmonal, yaitu auskultasi bidang paru pasien dengan penyakit jantung. 2. Hilangkan stres emosional dan terlalu letih untuk mengurangi kelelahan beban ventrikel kanan. 3. Berikan morfin untuk mengurangi asietas di dispepnia dan dyspnea dan prelude. 4. Lakukan tindakan pencegahan gagal jantung kognitif dan penyuluhan pasien. 5. Nasihati untuk tidur dengan bagian kepala tempat tidur ditinggikan 25 cm. 6. Tindakan bedah untuk menghilangkan atau menimbulkan defek valvular dengan membatasi aliran darah ke dalam dan keluar ventrikel kanan. Pasien mengatakan ada riwayat hipertensi dan tidak pernah dikontrol. Riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan ada riwayat hipertensi dan tidak pernah dikontrol. Juga ada riwayat pembekakan jantung sejak tahun 2018 tapi tidak dikontrol. Riwayat penyakit keluarga. Pasien mengatakan dalam keluarga ada yang menderita hipertensi, yaitu suami dan anaknya. Hasil tanda-tanda vital, tekanan darah 170/100 mm/hg, suhu 87 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, respiratory rate 19 kali per menit, SpO2 99%. Hasil pengkajian primer, RW, tidak ada sumbatan, tidak ada benda asing, bronkospasma tidak ada sumbatan darah, spuntum atau lendir juga tidak ada. Untuk pernafasan, terindikasi adanya sesak, iramanya teratur, kedalamannya dalam, refleks batuknya ada, batuknya produktif, spuntumnya tidak ada. Sirkulasi perimer, nadi 80 kali per menit, irama teratur, denyut kuat, tekanan darah 170/100 mm/hg, ekstremitas hangat, warna kulit pucat, terdapat nyeri dada, karakteristik nyeri dada seperti ditusuk-tusuk hingga hilang timbul frekuensinya. CRT kurang dari 3 detik, ditemukan adanya edema di tungkai kiri derajat 1. Untuk cairannya, turgor kulitnya baik, kemudian mukosa mulutnya lembab. Pemeriksaan abdomen keluhan,
Inspeksi abdomen tampak simetris. Auskultasi bising usus 20 kali per menit. Palpasinya saat dipalpasi teraba massa di kuadran kiri bawah. Perkusi abdomen peka. Intoksikasi tidak ditemukan intoksikasi. Kemudian disability, tingkat kesadaran yaitu kompos mentis, pupil isokor, reaksi terhadap cahaya yaitu kanan positif. Kemudian GCS-nya untuk E4, M5, V6, total 15. Kemudian pengkajian sekunder yaitu muskuloskeletal. Kesimpulannya, pasien disarankan untuk bed rest total. Activity daily life, makan, minum, toileting, dan personal hygiene dibantu perawat dan keluarga. Oleh karena itu, EKG, LVH, dan abnormal segmen ST dan tab normal. B. Intergumen, yaitu tidak ditemukan adanya vulnus. C. Psikologis, pasien merasa cemas dan stres terhadap penyakit, kurang pengetahuan, ketergantungan meningkat, fokus pada diri sendiri. Kemudian ini merupakan terapi dari pasien tersebut. Pemeriksaan penunjang berikut hasilnya. Analisa data pada tanggal 8 November 2020, data subjektif yaitu Nyonya S mengatakan sesak nafas dan kelelahan. Data objektifnya keadaan umum Nyonya S tampak lemah, tekanan darah 170/100 mmHg, wajah terlihat pucat, HB 10,2. Masalah keperawatannya penurunan kardiak output, penyebabnya perubahan irama jantung. Tanggal 8 November 2020, data subjektif, Nyonya S mengatakan merasakan lelah dan capek. Data objektifnya, activities of daily living dibantu oleh keluarga dan perawat seperti toileting dan personal hygiene. TTV yaitu tekanan darah 170/100 mmHg, hasil EKG left ventricular hypertrophy, hasil laboratorium HB 10,2 GDL. Masalah keperawatan intoleransi aktivitas, penyebabnya ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Tanggal 8 bulan November 2020, data subjektif, Nyonya S mengatakan nyeri di ulu hati. Data objektifnya keadaan umum tampak lemah, skala nyeri 4. Masalah keperawatannya yaitu nyeri akut. Penyebabnya agen pencedera fisiologis. Rencana asuhan keperawatan. Diagnosis keperawatan, penurunan kardiak output berhubungan dengan perubahan irama jantung. Perencanaan keperawatan, tujuan dan kriteria hasil, keefektifan pompa jantung. Tujuannya, pasien akan menunjukkan keefektifan pompa jantung. Kemudian kriteria hasilnya, tekanan darah sistol, tingkat kelelahan berkurang, pucat, dan edema perifer. Intervensi. Yang pertama, pastikan tingkat aktivitas pasien yang tidak membahayakan curah jantung atau memprovokasi serangan jantung. Yang kedua, monitor EKG. Lakukan penilaian komprehensif pada sirkulasi perifer, misalnya cek nadi perifer, edema, warna, dan suhu ekstremitas. Yang ketiga, monitor sesak nafas, kelelahan, takipneu, dan ortopneu. Yang keempat, lakukan terapi relaksasi sebagaimana semestinya. Yang kelima, monitor keseimbangan cairan. Yang keenam, monitor status pernafasan terkait dengan adanya gejala gagal jantung. Yang ketujuh, monitor nilai laboratorium yang tepat. Yang kedelapan, kolaborasi pemberian obat anti aritmia. Selanjutnya, Intoleransitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Intervensi
Kriteria hasil dari NOC A, self-care, ADLS dibantu. Yang kedua, toleransi aktivitas. Yang ketiga, konservasi energi. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien akan bertoleransi terhadap aktivitas dengan kriteria hasil, berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan respirasi rate. Yang kedua, mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Yang ketiga, keseimbangan aktivitas dan istirahat. Intervensi, yang pertama, observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, pakaikan baju yang tidak menghambat pergerakan. Yang ketiga, monitor respon kardiovaskular terhadap aktivitas, seperti takikardi, disritmia, dan sesak nafas. Yang keempat, monitor lokasi kecenderungan adanya nyeri dan ketidaknyamanan selama pergerakan atau aktivitas. Yang kelima, kolaborasi pemberian obat untuk mengontrol darah tinggi. Yang ketiga, diagnosa yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, iritasi lambung. Observasi, kontrol nyeri. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien akan menunjukkan rasa nyaman dan bebas dari nyeri dengan kriteria hasil, mengetahui faktor penyebab nyeri, mengetahui permulaan terjadinya nyeri, menggunakan tindakan pencegahan, melaporkan gejala, melaporkan kontrol nyeri. Intervensi manajemen nyeri. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi PGRST, observasi kenyamanan nonverbal, ajarkan untuk teknik nonfarmakologi, misalnya distraksi atau relaksasi. Berikan informasi mengenai nyeri, seperti penyebab nyeri, berapa lama nyeri akan yang dirasakan, dan antisipasi dari ketidaknyamanan akibat prosedur. Dan terakhir, kolaborasi pemberian analgetik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.